Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman 1. Nah, pada pokok bahasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah bahasa C. Sejarah bahasa C. Bahasa C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972. Ditulis pertama kali oleh Brian W. Carnahan dan Dennis M. Ritchie yang merupakan bahasa turunan atau pengembangan dari bahasa B yang ditulis oleh Ken Thompson pada tahun 1970, yang juga merupakan bahasa yang diturunkan oleh bahasa sebelumnya, yaitu BCL. Nah, tahun 1978, Brian W. Carnahan dan Dennis M. Ritchie dari AT&T Laboratories mengembangkan bahasa B menjadi bahasa C. Bahasa B yang diciptakan oleh Ken Thompson sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa BCPL atau Basic Combined Programming Language yang diciptakan oleh Martin Ricard. Pada tahun 1980, bahasa C banyak digunakan pemrogram di Eropa yang sebelumnya menggunakan bahasa B dan BCPL. Dalam perkembangannya, bahasa C menjadi bahasa paling populer, di antaranya dari bahasa yang lainnya, seperti bahasa Pascal, Basic, Fortran. Nah, Pascal hampir sama dengan bahasa C, tapi bentuknya lebih sederhana lagi. Bahasa C lebih kompleks. Nah, pada awal tahun 1980, Bjorn Stortrup dari AT&T Bell Laboratories mulai mengembangkan bahasa C. Pada tahun 1985, lahirlah secara resmi bahasa baru hasil pengembangan bahasa C yang dikenal dengan nama C++. Sebenarnya, bahasa C++ mengalami dua tahap evolusi. C++ yang pertama dirilis oleh AT&T Laboratories dinamakan Chevron, dan C++ versi kuno ini hanya berupa compiler yang menerjemahkan C++ menjadi bahasa C. Tahun 1989, dunia pemrograman C mengalami peristiwa penting dengan dikeluarkannya standar bahasa C oleh American National Standard Institute atau ANSI. Bahasa C yang diciptakan Carnahan dan Ritchie kemudian dikenal dengan nama ANSI C. Nah, pada evaluasi selanjutnya, Borland International Inc. mengembangkan compiler C++ menjadi sebuah compiler yang mampu mengubah C++ langsung menjadi bahasa mesin atau assembly. Sejak evolusi ini, mulai tahun 1990, C++ menjadi bahasa berorientasi objek yang digunakan oleh sebagian besar pemrogram profesional. Kita masuk ke keuntungan belajar bahasa C ya. Meskipun bahasa C ini sudah dikembangkan dari lama, kenapa sih sampai tahun 2020 ini kita masih butuh nih belajar bahasa C ya. Salah satu keuntungannya yang pertama adalah kita akan mudah memahami bahasa pemrograman yang lain karena sintaksnya hampir sama dengan C. Jadi pada intinya gini, bahasa C itu bisa dikatakan induk dari bahasa pemrograman yang lain. Jadi dia punya struktur yang hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, atau bahasa pemrograman yang lain itu menyesuaikan strukturnya bahasa C. Nah, yang kedua, bahasa C mudah dipelajari, cocok untuk pemula. Jadi berbeda dengan Java yang lebih rumit lagi, bahasa C ini lebih cocok untuk pemula karena mudah. Nah, yang ketiga adalah bahasa C bisa digunakan di berbagai macam platform, misal Windows, Linux, macOS, dan Android. Pada pemrograman satu kali ini kita nanti akan terfokus pada Windows, karena Windows merupakan OS yang paling familiar dan paling banyak digunakan, terutama di kalangan mahasiswa. Oke, yang keempat, bahasa C masih digunakan hingga saat ini. Jadi, meskipun bahasa C itu dikembangkan dari dulu dan dikatakan kuno, atau mungkin dikatakan bahasa C sudah nggak zamannya ya, tapi bahasa C itu tetap dipakai sampai hari ini. Contoh saja, misalkan kita mau ngoding Arduino. Arduino itu kayak microcontroller ya. Jadi, kalau Anda bermain IoT, suka bermain robot, robotika, bahasa C itu basicnya. Nah, oke, sebelum saya tutup ya, jadi ada tambahan lagi kenapa kita enak nih belajar bahasa C, karena bahasa C itu selain mudah tadi ya, gampang, kemudian hari ini masih dipakai, bahasa C juga ringan. Jadi dalam penggunaan laptop atau dalam penggunaan sehari-hari kita nggak membutuhkan komputer atau spesifikasi laptop yang besar. Nah, pengalaman saya ketika belajar bahasa pemrograman, dulu saya belajar pertama itu Pascal ya. Jadi Pascal, kemudian masuk berikutnya saya bahasa C. Nah, di antara keduanya, jedanya tidak terlalu berbeda jauh. Tapi menurut saya bahasa C
lebih lebih inovatif, lebih canggih daripada bahasa Pascal, karena bahasa C tadi sudah nanti Anda akan mengenal dia mulai bisa mengincludekan header file, kemudian dia bisa includekan library dan segala macamnya. Kemudian bahasa C juga bisa digunakan untuk microcontroller. Kemudian bahasa C juga basic dari bahasa pemrograman yang lain. Jadi bahasa C itu penting sekali, terutama bagi pemula. Intinya gini, jangan terlalu berharap ketika Anda mempelajari bahasa C, Anda bisa menjadi programmer yang handal. Ya tidak begitu juga. Tapi bahasa C ini akan membantu Anda ketika Anda ingin mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Pastikan dan diingat bahwa belajar pemrograman itu berbeda dengan belajar matematika dan lain-lainnya. Jadi tidak menghafal rumus, tapi hanya mengetahui cara menggunakan. Nah, sedangkan yang paling penting dari belajar pemrograman itu adalah algoritma, yang dimana algoritma itu hanya ada di dalam cara berpikir kita, dan kemudian kita implementasikan dalam notasi penulisan program seperti video yang saya sampaikan sebelumnya, dan itu harus dilatih. Ya, belajar coding sama dengan latihan. Jadi kalau Anda ingin belajar pemrograman tapi hanya melihat saja nggak akan bisa. Atau Anda melihat coding kemudian copy paste, itu juga nggak bisa. Jadi intinya apa, Pak? Intinya Anda harus mengetik, benar-benar mengetik agar Anda bisa tahu betul. Kemudian Anda harus merunning satu-satu, mengcompile satu-satu, dan kemudian mencari bug kesalahan. Dari situ nanti lama-lama Anda akan terbiasa dan Anda akan paham betul. Oh, ternyata memprogram itu seperti ini. Ada dua kesalahan. Pertama, kesalahan sintaksis. Yang kedua, kesalahan algoritma, dan seterusnya. Dan Anda akan mulai ada jam terbang. Oh, ketika salah ini. Kesalahannya mengeluarkan sintak error seperti ini ada di sini, dan seterusnya. Harapan saya nanti Anda bisa mencoba sendiri. Jangan patah semangat. Dan yang paling penting, bahasa pemrograman itu tidak susah. Ya, mindset bahasa pemrograman atau coding susah itu buang saja. Tahun 2020, bahasa pemrograman sudah mudah dan semua laptop support sekali. Oke, demikian pengantar saya tentang sejarah bahasa pemrograman C. Jika Anda senang dengan video yang saya buat, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.